mengenal pedet dan cempe. Petualangan liburan Rea di desa. Siang itu, di kelas, Rea menyimak dengan serius kabar dari Bu Guru. Hore! Akhirnya libur telah tiba, serunya dengan senyum yang manis. Langkah kakinya terasa begitu ringan. Ia tidak sabar ingin segera sampai di rumah. Di sepanjang jalan, angin sore menyapa Rea dengan sentuhan yang lembut. Sesampainya di rumah, Rea segera meletak antas dan beristirahat sejenak. Sorenya, ia mulai bercerita dengan antusias tentang rencana liburannya besok. Ayah lalu berkata, bagaimana kalau kita liburan ke desa tempat kakek dan nenek? Pagi masih sunyi, namun Rea sudah siap dengan topi kesayangannya. Di dalam mobil, matanya tak berhenti menatap keajaiban dunia di luar sana. Perlahan-lahan, gedung-gedung tinggi mulai berganti menjadi pepohonan hijau yang asri. Rea pun membuka jendela, membiarkan angin membelai rambutnya dengan mesra. Hirup nafas dalam-dalam. Udara di sini terasa sangat segar, bisik ayah. Wah, lihat! Ada teman-teman hewan yang tampak menyapa di pinggir jalan. Ayah, itu apa? Tanya Rea penasaran membuat ayah tersenyum. Akhirnya sampai. Rumah kayu kakek terlihat begitu tenang dan menenangkan. Nenek pun datang menyambut, bahkan sebelum Rea turun dari mobil. Rea langsung berlari dan memeluk nenek erat-erat untuk melepas rindu. Dari kebun belakang, kakek menyusul dengan sapaan yang terasa sangat hangat. Rea segera memeluk kakek. Tatapan sayang kakek membuat liburan ini makin istimewa. Rea melihat sekeliling. Ada banyak hewan lucu yang menghuni halaman ini. Sambil menggandeng tangan nenek, Rea mulai menjelajah di setiap sudut desa. Terlihat kakek sedang sibuk memberi makan sapi-sapi peliharaannya di sana. Kakek sedang apa? Tanya Rea sambil mendekat perlahan. Kakek lagi kasih makan sapi, jawab kakek dengan lembut. Anak sapi lucu sekali. Rea tampak begitu takjub melihatnya. Kakek bercerita, jika anak sapi yang mungil ini baru saja lahir bulan lalu. Rea, tahu tidak apa sebutan untuk anak sapi? Tanya kakek menguji. Sapi kecil, kata Rea. Bukan sapi kecil, kakek menjelaskan bahwa namanya adalah pedet. Petualangan berlanjut. Sekarang, Rea bergegas menuju tempat kambing digembalakan. Tampak induk kambing dan anaknya sedang berlarian dengan sangat lincah. Anak kambing namanya apa, kakek? Tanya Rea kembali penasaran. Kakek tersenyum, siap memberikan jawaban baru untuk cucu tersayang. Anak kambing itu disebut Cempe, kata kakek pelan. Kakek lalu mengajak Rea memberi makan dan ia pun menyambutnya dengan riang. Rea sangat senang merasakan kambing-kambing itu makan dari tangannya. Siangnya, Rea berjalan mengikuti langkah kakek menuju sawah. Di sana, seekor kerbau yang kuat sedang gigih membantu Pak Tani bekerja.
Rea terpesona melihat si kecil yang selalu setia mengekor di belakang induknya. "Kerbaunya sedang apa, Kek?" tanyanya dengan nada polos. Kakek menjelaskan bahwa kerbau pembajak sawah adalah sahabat terbaik para petani. Anak kerbau itu namanya Gudel. Dan Rea pun menirukan dengan ceria. Hiburan kali ini benar-benar memberikan Rea banyak pelajaran yang baru. Aroma masakan nenek mulai memenuhi ruangan. Tandanya waktu makan siang tiba. "Ayah, tadi aku lihat Tedet," cerita Rea dengan semangat membara. "Aku juga memberi makan cempe yang lucu loh." "Terus ada Gudel di sawah," katanya bangga sambil menatap senyum kakek. Ayah dan ibu pun ikut bergabung, terpesona mendengar setiap petualangan Rea. Dari dapur, nenek yang sedang merapikan peralatan makan tersenyum mendengar ceritanya. Kehangatan keluarga siang itu menjadi bumbu masakan yang paling nikmat. Sore hari, Rea kembali membantu nenek menyiram tanaman di kebun belakang. Ia memberikan pupuk dengan teliti agar tanaman cabai tumbuh makin subur. Senyumnya merekah saat tangannya berhasil memetik tomat yang merah merona. Setelah itu, ia bermain engklek dengan lincah bersama para sepupunya. Tawa riang mereka pecah, menemani sang surya yang mulai tenggelam di ufuk barat. Mereka menikmati matahari terbenam dalam keheningan desa yang sangat damai. Rea pulang menggandeng tangan nenek, sebuah momen yang sungguh menakjubkan. Malam menjemput, waktunya pulang. Namun, Rea masih asik meresapi suasana desa. "Selamat tinggal kakek, nenek. Rea akan rindu," bisiknya sambil memeluk erat. Lambaian tangan kakek dan nenek mengiringi Rea yang seakan tak ingin berpisah. Pintu mobil tertutup. Namun, kenangan manis di desa telah tersimpan rapi di hati. Perlahan, mobil mulai meninggalkan desa menuju keramaian kota kembali. Semakin dekat dengan kota, gemerlap lampu pun mulai tampak dari kejauhan. Sampai akhirnya, Rea tiba di rumah. Selamat tidur anak hebat. Terima kasih untuk cerita indahnya. Cerita ini kami persembahkan untuk kedua kakek Rea yang kini telah bahagia di surga.